teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan aku Elbela Jen. Nah, kali ini aku mau ceritain nih awal mula kenapa aku jatuh cinta dengan naik gunung atau dengan mendaki gunung, teman-teman. Aku jatuh cinta sama naik gunung itu pertamanya ini aku hanya kepingin aja gitu loh teman-teman, kayak ngerasain gimana sih naik gunung pertama awal kali itu waktu umur 19 tahun atau 18 tahun ya, kurang lebih umur 18-19 tahun tuh aku pengen banget naik gunung. Aku cuma pengen gini, ya Allah, aku tuh pengen naik gunung ke Ranukumbolo, nikmatin Gunung Semeru pada saat itu. Nggak ke puncak nggak apa-apa gitu, yang penting aku pengen naik gunung, pengen ngerasain rasanya ketika camping di gunung, rasanya tidur di gunung, rasanya aku nikmatin semua yang ada di gunung tuh aku pengen banget teman-teman. Tapi tujuanku tuh hanya satu, yaitu Ranukumbolo. Nah, pada saat itu aku nggak punya temen sama sekali, aku nggak punya lah relasi temen-temen banyak, dan aku di sosmedku pun itu sepi banget. Kalau kalian tahu, nggak ada teman-teman yang respon dan sebagainya. Dulu aku itu bener-bener sosmedku tuh hanya buat pribadi yang hanya pengen upload aja, nggak pernah aku florin konten dan sebagainya. Baru-baru ini aja gitu, udah baru 2 tahun terakhir aja teman-teman, baru aku fokus di konten. Nah, pada saat itu waktu umur 18 tahun ya aku niat ke Banyuwangi. Pada saat itu ke Banyuwangi, berhubung aku sempat, jadi aku ngunjungin temenku yang di Banyuwangi, temen kayak saudara gitu, berhubung mamaku juga kenal sama ibunya temenku, jadi aku langsung ke sana gitu kan, ke Banyuwangi. Nah, itu mendadak banget dan aku tuh nggak mikir bakalan naik gunung gitu loh. Gunung pertama kali aku yang awal-awal itu, bahkan itu bukan Ranukumbolo gitu, nggak tahu rasanya naik gunung tuh gimana. Jadi si temanku ini ngajak kan, ayo Bel, ke mana, ke Kawah Ijen gitu. Ke Kawah Ijen, wah kayaknya bagus banget gitu naik gunung. Meskipun kalau Kawah Ijen kan emang nggak bisa dibuat camping ya teman-teman, hanya terkhusus dia tektok gitu kan, atau sekali jalan kayak Bromo gitu. Kalau muncak, sayangnya Kawah Ijen kan emang harus muncak gitu, sekitar kurang lebih 2 jam. Itu nggak pikir gitu kalau misalnya naik gunung tuh capek lah sebagainya. Tapi aku merasa ini baik-baik aja, aku akan nyoba deh gitu sama temenku. Nah, itu cuma berdua aja teman-teman, cuma berdua aja. Aku berangkatlah ke Kawah Ijen, kita sepeda motoran dari Banyuwangi itu ke Kawah Ijen sama temenku. Ya udah, waktu masuk aku ya biasa-biasa aja, belum feeling. Ternyata kita cuma berdua aja, cewek-cewek. Ya Allah, capek juga ya naik gunung, maksudnya hanya kayak gitu aja rasanya capek banget. Dan yang kalian perlu tahu, dulu itu aku kalau misalnya pakai baju waktu naik gunung tuh nggak tahu gitu loh safety-nya gimana, terus yang bagus gimana, atau bukan masalah bagus ya, kayak safety first gitu, aku nggak pernah tahu gitu. Nah, pada saat itu aku ke Kawah Ijen itu pakai celana jeans teman-teman, terus pakai yang baju yang ketat gitu. Pada saat itu aku belum berhijab. Nah, kerasa banget rasanya kalau naik gunung tuh pakai kata-kata tuh nggak baik ternyata. Ya udah, waktu itu Kawah Ijen naik ya capek ya, pelan-pelan. Kayak temanku tuh gini, kan temanku udah pernah ke sana, jadi kayak udah pernah ke sana, tapi untungnya belum pernah muncak gitu teman-teman. Waktu udah muncak sampai Kawah Ijen tuh udah siang, sekitar jam 10-an atau jam 11 itu nggak ada orang, maksudnya sepi banget, semua udah pada turun, kita baru naik itu jam 8 jam 9, lucu banget. Terus habis itu sampai puncak lah kita.
Alhamdulillah banget rasanya aku sampai puncak ngelihat kawah ijen yang biru. Itu rasanya bersyukur banget waktu itu. Aku rasanya ya Allah jatuh cinta banget aku rasanya naik gunung. Apakah aku bisa naik gunung lagi di kesempatan lain kali? Aku juga nggak mikir pada saat itu, bawa HP juga seadanya, terus juga nggak tahu lah misalnya bikin konten yang bagus gimana dan gimana pada saat itu. Pada tahun 2015 mungkin ya tahun 2015 itu aku sudah mulai ke Kawah Ijen. Itu akhirnya lah kita turun tuh ya teman-teman ke Kawah Ijen. Habis dari Kawah Ijen maksudnya kita turun, ya udah terus habis itu pulang. Aku cuma bisa bilang sama temanku, wah Mbak, namanya tuh Mbak Febri, wah Mbak Febri, aku kayaknya kok seneng banget ya naik Gunung Makassar, dianterin dan sebagainya. Loh Bel, aku ini loh juga baru muncak, meskipun rumahku deket di sini, aku tuh bolak-balik main area sini tapi nggak pernah summit. Kenapa Mbak kok ngajak gitu ya, karena kamu orang jauh, kamu harus tahu gitu. Wah ternyata Mbak Febri tuh baru juga gitu, pas muncaknya sama aku tuh baru teman-teman. Lucu banget pokoknya, itu benar-benar pengalaman yang paling berharga bagiku. Nah dari situ akhirnya aku terus-terusan tuh naik gunung. Akhirnya aku buat plan, aku pengen ke, pertama di dekat Malang ini ada di Panderman, terus habis itu aku ke Buta, habis itu aku ke Semeru. Dan yang lucunya ke Semeru tuh aku nggak ke Ranukumbolo aja teman-teman, akhirnya aku summit attack ke Semeru. Ya Allah itu sangat-sangat berharga. Di momen 2015-2016 itu aku udah bisa ke gunung-gunung yang aku pengen. Ya udah aku akhirnya rasa syukurku itu nggak cukup berhenti di situ teman-teman. Jadi awal mula aku jatuh cinta naik gunung tuh gara-gara memang aku suka banget traveling, tapi itu dari kota ke kota. Aku dulu kan sering banget ngejob di luar waktu SMA, waktu kelas 2 itu udah sering banget kayak photoshoot gitu kan di luar kota. Aku jadi keliling Jawa Timur sama mamaku, photoshoot nyari uang lah ya sambian waktu SMA. Tapi setelah itu kok aku mikir, kok banyak teman-teman yang memang nawarin kayak wisata-wisata gitu, akhirnya aku tertarik. Tapi berhubung Mbak Febri ini ngajak aku ke Kawah Ijen, jadi aku nyoba aja gitu. Akhirnya sampai sekarang lah aku jatuh cinta sama naik gunung gitu teman-teman. Aku suka naik gunung tuh awal mulanya itu ketika di tahun 2015 waktu aku main ke Banyuwangi, terus diajak mendadak ke Kawah Ijen sama temanku. Dan itu berdua aja, cewek-cewek, sampai diliatin banyak orang karena cuma berdua aja. Tapi alhamdulillah sukses. Dari situ momen berharga bagiku teman-teman. Ya itu adalah momen berhargaku awal mula ketika aku naik gunung. Jadi untuk kalian yang memang belum ngerasain naik gunung gimana dan bisanya hanya melihat konten-konten orang yang memang naik gunung, mungkin dari sisi belum ada waktu, misalnya belum ada uang, bukan dikatakan belum ada uang ya, kayak belum cukup finansial dan sebagainya, semua itu kan butuh kesiapan dan sebagainya, belum siap mental, itu kita harus persiapkan semua dulu. Apalagi kalau misalnya naik gunung itu kalau misalnya nggak nginep kayak aku tadi ke Kawah Ijen tuh it's okay, nggak apa-apa orang dikit. Kalau misalnya kalau sampai 2 hari sampai 3 hari disarankan sih mending anak minimal 6 atau 4 itu biar melihat partner-partner lah. Kalian carilah partner-partner yang memang tepat. Jadi nggak sembarangan teman-teman kalau misalnya naik gunung. Jadi kalian harus tahu partnernya kalian siapa. Terus habis itu merencanakan hal-hal yang dianggap sepele. Jangan menganggap sepele apapun, sekecil apapun itu harus benar-benar dipikirkan teman-teman ketika naik gunung. Jadi itu ceritaku awal aku jatuh cinta naik gunung. Bukan karena memang dari orang tua atau sebagainya, bukan. Ini gara-garanya memang benar-benar aku pure dari aku sendiri teman-teman.
Gitu aja ya teman-teman, ceritaku awal mula naik gunung. Semoga menginspirasi kalian. Semoga kalian kalau yang belum naik gunung bisa naik gunung secepatnya dan dipersiapkan lebih matang. Untuk next video aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau tebak-tebakan teman-teman yang awal mula naik gunung itu lewat Q&A aku di Instagram. Stay tune terus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.